Ibu sekalian, termasuk diantaranya adalah komitmen untuk mengikuti kuliah ini insya Allah. Jadi untuk sementara kita tetapkan saja bahwa pertemuan ini Senin malam seperti yang sudah kita rencanakan. Tapi nanti manakala kita ingin untuk mengubah itu menjadi katakanlah 2 kali pertemuan dan dalam 1 minggu, insya Allah bisa kita pikirkan. Karena memang materinya, saya pikir ini baru modul 1 ya Mbak Nungi ya. Masih ada modul-modul yang berikutnya. Jadi sekali lagi malam hari ini insya Allah materi akan kami bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk bisa disimak bersama-sama, nanti Ustadz Gun-Gun juga pegangannya adalah kitab yang sama. Ada, insya Allah. Dan nanti insya Allah akan kita PDF-kan. Jadi in case nanti Bapak Ibu sekalian lupa membawanya, dan hanya membawa iPad, nanti bisa disimak di sini. Nah, satu lagi, ada kemungkinan nanti Bapak Ibu atau Ibu-ibu yang ada di rumah itu tidak bisa mengikuti manakala kita hanya pegang buku dan mereka pegang buku sementara materinya sudah sampai mana tidak tahu. Nah, mungkin nanti juga kita pikirkan kalau memang diperlukan untuk menggunakan LCD di tayangan di sini sehingga nanti Pak Gun-Gun bisa menunjuk-nunjuk di sana sini, yang di rumah nanti bisa mengikuti dengan pas. Begitu ya insya Allah ya. Oke. Sekarang saya bagikan materinya insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur milik Allah yang mengumpulkan kita kembali. Semoga kumpulnya kita di tempat ini menjadi menjadi saksi bahwa kita itu mencari keridhaan Allah, semangat dalam mencari keridhaan Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian kumpulnya kita di tempat ini juga merupakan semangat kita untuk senantiasa belajar, mengaji, mengkaji, mentadaburi Al-Quran insya Allah. Karena sesungguhnya kewajiban kita terhadap Al-Quran itu adalah tidak hanya sekedar membaca, tapi kita harus benar-benar memahami. Nah, salah satu syarat untuk memahami Al-Quran adalah setidaknya kita setidaknya kita memahami bahasa Arabnya gitu ya. Mana Pak Bambang? Minta saya Pak Bambang. Masa saya nggak dikasih? Gimana? Satu paketnya 3 ini? Iya, paketnya 3. Oh. Jangan khawatir, nanti insya Allah kalau kurang akan kita susulkan. Insya Allah dulu. Gimana, Mbak? Iya, kurang tinggal dikasih tahu aja, insya Allah nanti kita perbaiki. Ya, 20. Ternyata nambah ekspektasinya tidak sebanyak ini Pak Bu. Oh iya, Alhamdulillah. Oh iya, ini putih ya. Yang kurang putih siapa? Yang hitam ya. Bapak Ibu sekalian, dalam mempelajari bahasa Al-Quran,
itu secara garis besar ada 3 ilmu yang yang menunjang pemahaman kita terhadap Al-Quran. Pertama, kalau dulu ya saya belajar itu ada ilmu nahwunya, gitu, nahwiyahnya, atau dikenal nantinya i'rob, al-i'rob, gitu. I'rob itu mengarabkan lah gitu. Kenapa asal katanya begini kok tiba-tiba berubah jadi seperti itu? Yaitu satu kaitan dengan yang namanya itu i'rob atau nahwinya. Kemudian sorofnya. Sorof itu lebih ke mengenal kata ganti gitu. Mengenal kata ganti. Seperti misalkan dalam bahasa Al-Quran kita sering menemukan kata-kata seperti yattaqun, tattaqun, yaf'alun, taf'alun. Itu namanya sorof, Bu, ya. Itu kata ganti. Nah, kita harus tahu dulu kata ganti dulu sebelum kita memahami bahasa Al-Qur'an. Yaitu makanya kemudian yang ketiga ada balagohnya. Balagoh itu kiasan-kiasan yang ada dalam Al-Qur'an, gitu. Sehingga kenapa Al-Qur'an menggunakan kata misalkan a'udzubillah. Billah, kenapa enggak minallah atau bukan minallah, alallah, misalkan a'udzu alallah, aku berdoa atas Allah, atau misalkan a'udzu ilallah, aku berdoa menuju Allah, gitu kan. Tapi kenapa billah? Nah, itu balagoh nantinya. Itu dibahas dalam ilmu balagoh. Tapi sebagai sebagai pertemuan dasar lah, sebagai kata pengantar. Saya nggak tahu pengantarnya dari mana nih Pak Bambang, kok langsung banyak-banyak begini Pak Bambang. Ada 3 halaman pertamanya, yang mana ini? Ini kamusnya ini, Pak. Yang itu kamusnya. Ini kamusnya. Nah, ini kamusnya. Ini latihannya. Ini latihannya. Ya. Hijau itu jadi iya. Yang putih halaman pertama. Halaman pertama itu yang hijau berarti ya. Ibu Kiki ini bisa ditelepon ini. Soalnya pas halaman buku hijau itu, Bu, tiba-tiba ada doa penutup ini di halaman 14-nya. Belum juga mulai kita udah ada doa penutupnya gitu kan. Ini gimana ini gitu. Saya sih maunya mulai dari surat Al-Fatihah ya. Surat Al-Fatihah. Nah, kalau Bapak Ibu pegang handphone, nanti bisa di-download aplikasi yang judulnya I'robul Quran. I'robul Quran. Iya, ini kan dari sini. Jadi nanti kalau Ibu punya aplikasi, ada judul namanya I'robul Quran. I'robul Quran. Nah, ini aplikasi yang bagus, I'robul Quran. Tapi sayang, Bu, nggak ada terjemahnya. Tapi bukan maksudnya gini dari situ kita bisa meraba-raba sedikit kata ini berasal dari kata apa gitu kan. Kemudian kenapa, nah, pokoknya nanti download dulu lah I'robul Quran, itu bagus itu aplikasi itu. Walaupun pakai bahasa Arab, tapi paling tidak nanti kita bisa memahami kenapa bisa seperti itu gitu ya. Contoh misalkan kita coba lihat baca Quran surat Al-Fatihah. Baca surat Al-Fatihah. Kita buka surat Al-Fatihah halaman 21 kalau di buku ini ya. Langsung aja terjun ya, Bu ya. Gak usah pakai intro, langsung aja kita terjun. Gini, mungkin sekarang kita langsung terjun. Setelah itu Pak Guru belajar di rumah. Iya. Soalnya saya belum baca nih modul ini, saya belum baca. Modul ini saya belum baca. 40 jam. Ya. Misalkan begini.
Ah, satu. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi ini asalnya bukan bismi. Bismi itu tulisan aslinya ya Bu ya. Ba itu artinya apa? Dengan. Ba itu artinya dengan. Nah kemudian ada asma atau ismun. Asma ini asalnya ismun gitu. Asalnya ismun gitu. Tapi karena ada ba ini namanya harfu jar gitu. Ba itu namanya harfu jar. Setiap kalimat yang diawali oleh harfu jar itu nanti saya tulis dulu ya. Ini harus dihafal Bu. Ini harus dihafal. Yang namanya harfu jar itu ada ba, bi, kemudian ada fi, kemudian ada apa? Min, ala, ada li, li-nya itu li biasa ya. Li bukan li pakai curek ya, li. Fi, di, min, ti, ila, ka, ala, luhureun. Nah, itu kalau dulu saya di pesantren gitu. Luhureun itu apa? Ngapalinnya kayak gitu. Fi, di, minti, ila, ka, luhureun. Ini harfu jar. Harfu jar itu setiap kalimat yang diawali oleh huruf-huruf seperti ini, bi, fi, min, ila, satu lagi, nah ila begini, itu hampir semuanya ujungnya menjadi majrur, bukan majrurnya, biar gampang apa majrur itu? Kasroh. Itu hampir semuanya, tapi nanti ada pengecualian, itu pakai jadi i. Nah makanya bismi asalnya ismun, asalnya ini ismun, tapi karena di sini ada bi, dia menjadi bismi gitu. Bismi, karena ada harfu jar. Harfu jar itu artinya, kalau bi ini artinya dengan, kalau fi artinya bisa di, bisa dalam, pokoknya di atau dalam gitu ya, di atau dalam. Kalau min dari, ala atas, li bagi atau untuk ya, bagi atau untuk. Kalau ila ke atau kepada atau ke, pokoknya kepada, kemana, itu harfu jar namanya. Nah, harfu jar. Jar itu artinya memajrurkan, artinya menjadi kalimat yang asalnya ismun, asalnya isma atau apa, ketika ada harfu jar, dia menjadi jar, jadi majrur, jadi kasroh gitu. Kayaknya itulah, saya nggak ngerti bahasa Inggrisnya apa. Eta lah pokoknya. Itu apa namanya? Ya itulah pokoknya majrur. Kata depan gitu ya. Nah, nah ini harus dihafal ya. Ini basic banget ini, yang namanya harfu jar itu basic banget. Sehingga nanti kita bisa mengerti apa, kenapa kok ininya yang di sana apa? Yang mana atas Bu? Oh ini ala itu atas, ya. Kenapa kok kalimat yang ini ujungnya ha, tapi kalimat yang ini ujungnya hi gitu kan? Nah lihat sebelumnya ada kalimat ini gak? Oh iya ternyata ada kalimat ini, sehingga si kalimat itu menjadi apa? Menjadi majrur gitu, menjadi majrur. Li ini. Li itu bagi. Li itu bagi. Huruf jar. Harfu jar ya, huruf jar. Ya, bismi itu bismi. Ismun itu artinya apa? Ismun itu artinya apa? Nama. Nah, ismun itu artinya nama. Jadi kalau misalkan setiap apa namanya, kalau misalkan ada huruf ba, kemudian ba-nya itu di depannya ada alif, berarti ba itu bukan
ba kalimat tersebut bukan huruf tersebut, tapi ba-nya ba majrur gitu. Ba-nya ba ba harfu jar. Contoh lain misalkan billah. Ya kan? Billah gitu kan. Billahnya itu berarti bi Allah, ya kan? Seperti bilah itu kan tulisannya begini. Bilah. Nah, gini kan ya Bu ya. Contoh misalkan ini billah. Kalimat asalnya apa? Bi sama Allah gitu. Jadi bi Allahu asalnya Allahu. Tapi karena ada huruf ba jadi billahi. Contoh lain misalkan Contoh lain? Enggak, yang bi dulu. Yang bi dulu apa yang bi? Enggak, kalau itu bitaqwallah pasti. Kenapa? Karena itu ada ininya apa? Nantilah itu kepanjangan, itu nanti kepanjangan. Pokoknya secara umum setiap huruf, setiap kalimat yang diawali oleh huruf jar itu pasti majrur gitu secara umum ya. Bidini, ala ikra bijabari gitu kan. Itu bijabar atau birrosuli, itu kan seperti misalkan birrosuli. Pokoknya gini Bu rumusnya. Pak, kalau ada huruf ba, setelah huruf ba ini ada alif dan alif atau alif lam, berarti bi ini merupakan bi majrur yang mengkasrohkan gitu. Rumusnya ini. Kalau ada alif atau alif lam gitu. Itu pasti mengkasrohkan. Ini berarti dengan alif ya? Ini dengan alif. Kenapa? Karena asal katanya ismun gitu. Asal katanya ismun. Jadi bismi gitu. Itu. Jadi ketika harus tahu kata dasarnya dulu. Oh iya, kita harus tahu kata dasarnya. Nanti makanya kita pelajari dulu ininya apa? Harfu jarnya. Kita pelajari dulu dalam kasus bismillah ini sebenarnya ini pengecualian ya Pak. Harusnya itu pakai alif gitu. Pakai alif, tapi karena kayak udah kayak udah kesepakatan penulisan lah gitu. Sama seperti penulisan ini. Penulisan di dalam kalimat apa itu? Yang ada disatuin. Asalnya itu nggak terpisah. Seperti ini. Haulai. H-nya begini kan. Ulai. Nah ini sebenarnya dua kata ini itu. Gitu kan. Haulai itu dua kata ini. Tapi karena udah menjadi kesepakatan dalam penulisannya disatukan. Sehingga dia menjadi haulai. Makanya kalau kita belajar ilmu tahsin. H ini bisa dibaca dua harokat. Walaupun dalam satu kata. Kenapa? Karena ini bukan mad wajib. Tapi ini mad jaiz. Gitu. Kalau belajar tahsin ya. Tapi kalau la-nya, kalau belajar tahsin itu la-nya tetap dia mad wajib. Tapi ha-nya, walaupun dalam satu kata, kan itu rumusnya gitu kalau belajar tahsin ya, yang belajar tahsin, ingat nggak? Tahsin dalam belajar tahsin, mad jaiz itu adalah mad bertemu dengan alif dalam dua kata yang berbeda. Contoh misalkan apa? Contoh apa? Aminu, ya kan? Aminu. Nah kan dalam tahsin gini kan? Ini mad jaiz nih. Kenapa? Karena mad ini ketemu dengan kalimat hamzah yang di berikutnya. Iya kan? Ini mad jaiz. Tapi kenapa ini disebut mad jaiz? Karena ini sesungguhnya H itu satu kata gitu. H itu sudah memiliki arti tersendiri. H itu artinya apa? Ha. Mirip seperti wahai gitu. Hai gitu kayak gitulah itu. Gitu ya. Ini walaupun dalam satu kata tetap ini mad jaiz bukan mad wajib ya. Gitu. Jadi makanya penting juga jadi nanti kalau belajar tahsin jangan pakai ke. Ini kan satu kata, ini mad jaiz, jangan, harus tahu dulu. Oh, ini kenapa? Karena ini satu kata gitu, bukan dua kata gitu ya. Nah, sama seperti bismi juga itu seharusnya penulisannya bi, tapi karena bi itu sendirian
sehingga dia digabung dengan alif dan alifnya dihilangkan. Itu sudah menjadi kesepakatan penulisan gitu ya. Sudah menjadi kesepakatan penulisan. Ismun itu asal katanya samu, sima. Pokoknya nanti Ibu, kalau Ibu menemukan kata-kata sin dan mim, atau misalkan sin, mim wau, atau misalkan sin, mim iya, itu artinya nggak akan jauh berbeda. Bisa semisal, bisa serupa, kemudian bisa apalagi namanya sama, pokoknya artinya apa? Artinya apa? Apa ya? Sejenis lah gitulah. Itu bismi. Gimana? Artinya nggak jauh-jauh beda karena asal katanya itu sama, samu, sima dan seterusnya. Itu apa namanya? Arti dari kata bismillah itu. Bismillah. Kalau Allah itu asal katanya Bu al-ilah gitu. Asal kata Allah itu. Asal kata Allah itu katanya al-ilahu. Nah, Allah ini asal katanya gimana nulisnya? Al-ilahu. Ini asal kata Allah menurut orang Arab gitu ya. Jadi asal kata Allah menurut orang Arab ini mati ya, al-ilahu. Itu dari kata Tuhan juga kan. Al-ilahu itu artinya Tuhan. Ilah itu Tuhan. Allah udah dikenal sama orang Islam sehingga namanya udah Allah gitu. Sementara ilah itu masih dikenal oleh apa namanya? Oleh agama yang lain ya. Ilah sesembahan gitu. Itu jadi bismillah gitu. Jadi kalau kita mengucapkan bismillah, bi itu dengan ismi itu nama Allahu Allah, Ar-Rahman. Ar-Rahman itu artinya apa? Ar-Rahman itu artinya pengasih. Ar-Rahman itu artinya pengasih ya. Ar-Rahman itu artinya pengasih. Nah, kalau ada kata, nah ini dalam bahasa Arab itu, kalau ada kata misal ini Rahman, saya hapus ini ya. Rahman itu, Ar-Rahman itu asal katanya ro, ha, dan mim nun, Rahman, gitu ya. Rahman. Kalau Rohim artinya rohama, ro, ha, mim nun gitu ya. Rahman, Rohim. Nah, kemudian kalau ada kata-kata seperti ini, kalau kita tahu akar kata dalam bahasa Arab, kemudian pakai alif lam, maka ini menunjukkan kepada seseorang, gitu. Disebut kalau dalam bahasa Arab itu ma'rifat. Ma'rifat itu yang sudah dikenal, sama seperti misalkan gini. Kalau dalam Al-Qur'an ada kata ar-rasul, kita kan sering menemukan ada ar-rasul, ada rasul. Ya kan? Ada rasul. Bedanya apa? Ar-rasul sama rasul. Nah, kalau ar-rasul dalam Al-Qur'an itu sudah pasti Nabi Muhammad. Dia tidak akan menuju kepada rasul-rasul selain Nabi Muhammad gitu. Kalau pakai al gitu. Jadi ar-rasul ini, jadi fungsi alif lam dalam Al-Qur'an itu menunjukkan isim ma'rifat. Ma'rifat itu bahwa yang dituju itu udah dikenal sama semua orang. Nah, dalam bahasa Inggrisnya de gitu ya. Berarti menunjukkan kepada Nabi Muhammad. Tapi kan kalau de itu biasanya bisa siapa saja ya. Tapi dalam Al-Qur'an hebatnya dalam Al-Qur'an ini udah spesifik gitu. Kalau ada ar-rasul itu sudah pasti Nabi Muhammad. Dimanapun kalimatnya itu pasti Nabi Muhammad gitu. Coba nanti ya perhatikan. Kalau ada ar-rasul gitu ya, itu sudah pasti Nabi Muhammad. Nah, sama kalau misalkan ada ar-Rahman, ar-Rahim, al-Malik, kalau ada kata-kata yang pakai alif lam itu sudah pasti menuju kepada
Allah, nggak ada yang selainnya gitu. Itu alif lam dalam Al-Quran gitu. Jadi makanya Al-Quran itu luar biasa gitu. Walaupun banyak kalimatnya, tapi sebanyak itu dia bisa ditujukan kepada satu subjek gitu. Itu hebatnya Al-Quran. Nah, Ar-Rahman, Ar-Rahman itu kata Rahman dan Rahim. Kemudian ini saya hapus. Ar-Rahman. Rahman itu artinya pemberian yang tiada terhingga, gitu ya. Pemberian yang tiada terhingga. Jadi kalau ada kata-kata Rahman itu artinya pemberian yang tiada terhingga kepada semua makhluk, kepada semua makhluk. Makanya bayangkan ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim gitu kan ya. Bayangkan bahwa Allah itu memberi kepada semua makhluk gitu. Itu Rahman. Rahman itu artinya Allah memberi kepada semua makhluk. Dan itu hanya diberikan 1% saja gitu. Jadi Rahman Allah itu hanya diberikan 1% saja. Sementara 99% itu nanti ada di rahimnya Allah gitu. Enggak, ini saya membedakan antara Rahman dan Rahim. Ya. Jadi kalau Rahman itu pemberian kepada semua makhluk yang hanya 1%-nya, ya dicampur-campur lah dikit lah. Ya, kalau Rahim itu artinya pemberian yang khusus diberikan kepada orang-orang mukmin, yakni 99%. Kalau ini cuma 1%, dan 1% itu meliputi semuanya, seperti singa menyayangi anaknya gitu kan. Kemudian ibu menyayangi anaknya dan seterusnya, itu yang 1%. Sementara Rahim nanti hanya khusus bagi orang-orang yang beriman. Jadi kalau yang Rahim ini khusus bagi orang-orang yang beriman nanti di yaumil akhir gitu ya. Nah sementara Rahman itu 1% yang diberikan kepada seluruh makhluk, yang dengannya ibu mengasihi anaknya, singa menjaga anaknya kata Nabi, dan seterusnya. Ar-Rahman Ar-Rahim gitu ya. Gitu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, fahamilah bahwa dengan menyebut nama Allah, Allah yang mana? Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah yang memiliki pemberian yang tiada batas di dunia, dan Allah yang Rahim, yang memberikan anugerahnya nanti khusus buat orang-orang mukmin di akhirat itu. Sebentar Bu. Ya, kita lanjutkan. Kemudian dari kata Rahman ini, biar nanti kan kata Rahman itu banyak ditemukan dalam Al-Quran Ibu ya Pak. Nah, kata Rahman, Yarhamun misalkan, nanti kita akan menemukan kata-kata Yarhamun, atau misalkan Tarhamun. Nah ini sekalian jalan ya. Apa bedanya Tarhamun sama Yarhamun? Subjeknya. Apa bedanya ya sama ta? Ta itu untuk anta, kalau ya untuk jadi bukan. Ta itu kalian. Kalau ya itu mereka. Nah, dalam Al-Qur'an nanti ya, kalau ada kata ya, tapi kalau misalkan ada wawu, ada ya, ada wawu dan nun, kemudian ada ya. Jadi kalau ya di awal, kalau ada ya di awal, ini ya-nya di awal, kemudian di ujungnya itu ada wawu dan nun, ini artinya mereka.
Terserah nanti akar katanya apa, gitu ya. Itu mereka. Tapi kalau ada ta ketemu sama waw nun, bisa waw nun, bisa iya nun enggak? Hah? Taf'alun. Ini yaf'ilna gitu kan. Yang gampang aja dulu ya, yang gampang dulu ini dulu. Kalau iya ketemu waw nun, kamata ketemu waw nun, ini kalau ya ketemu waw nun itu menunjukkan mereka, kalau tak ketemu waw nun itu menunjukkan kalian. Kalian. Contoh misalkan yarhamun. Yarhamun itu biar mereka dikasihi gitu. Yarhamun itu biar mereka mendapatkan kasih sayang. Kalau tarhamun biar kalian mendapatkan kasih sayang gitu. Itu bedanya ta sama ya. Jadi kalau ya itu untuk apa? Untuk apa namanya? Goib. Goib gitu ya. Orang ketiga goib atau goibah gitu ya, goib. Orang yang goib, orang ketiga lah. Tapi kalau ta itu untuk orang kedua gitu ya. Atau mukhotob, kalau dalam bahasa sorof itu mukhotob atau mukhotobah yang diajak bicara langsung. Seperti misalkan contoh dalam Al-Quran, wa idza qara'tal Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun gitu. Itu ada ta sama, terserah nanti dibacanya bisa turhamun, bisa tarhamun, terserah. Pokoknya kalau ta itu berarti menunjukkan kalian gitu. Jadi kalau ta, jadi kita nanti lihat akar katanya, oh ini akar katanya ro, ha sama mim. Oh berarti ada ta, berarti kalian. Tapi kalau misalkan ada ya, berarti itu mereka gitu. Itu bedanya gitu ya. Ta sama ini. Nah di dalam Al-Fatihah, dalam Al-Fatihah itu nggak ada gitu, nggak ada apa namanya, nggak ada kata ganti orang lain kecuali di ayat terakhir sebagai contoh saja gitu ya itunya. Kita lanjut dulu ya Al-Fatihah, kita selesaikan dulu biar kita paham Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, bis itu artinya apa? Bismi, dengan menyebut nama Allahu Allah Ar-Rahman yang maha pemberi kepada seluruh makhluk. Nah itu harus dipahami itu. Ar-Rahim, dan memberi hanya kepada orang-orang mukmin nanti di yaumil akhir. Alhamdu. Alhamdu, akar katanya apa? Hamada atau hamdun. Terserah itu nanti bisa hamada, bisa hamdun. Nah Muhammad itu asal katanya dari akar kata yang sama Muhammad itu. Muhammad itu. Jadi Muhammad itu asal katanya dari akar kata yang sama. Makanya di dalam bahasa Ibrani Muhammad itu disebutnya Ahmad gitu. Dan itu beda panggilan. Iya, jadi apa? Akar katanya sama, Ahmad, Muhammad itu akar katanya sama. Nah, alhamdu karena dia pakai alif lam itu menunjukkan berarti untuk Allah. Itu hamdun di sini karena ada alif lam, udah ma'rifat, udah dikenal, berarti pujian ini hanya untuk Allah. Pujian yang mana? Pujian untuk Ar-Rahman Ar-Rahim itu yang sudah memberi kepada seluruh makhluk, baik di dunia ataupun nanti di akhirat. Makanya kita itu harus banyak memuji. Kenapa? Karena kita sudah dipersiapkan oleh Allah Ar-Rahimnya nanti di yaumil akhir gitu. Gitu. Buat kita, buat orang mukmin. Nah, Ar-Rahmannya juga kita sudah dapat. Makanya ada pujian alhamdu. Jadi alhamdu ini pujian bukan hanya sembarang pujian, tapi ada alif lamnya. Ini menunjukkan bahwa pujian itu khusus ditujukan buat Allah gitu. Kalau Muhammad sendiri artinya terpuji Muhammad itu. Muslim itu gini, seperti misalkan itu maf'ul itu pelaku lah. Jadi kalau Muhammad itu di dalam kalau disorofinnya itu jadi Muhammad itu jadi maf'ulnya, maf'ul itu pelakunya. Jadi Muhammad artinya orang yang melakukan apa? Gimana ya terjemahkannya?
bukan orang yang terpuji sebenarnya, yang ini, apa? Yang melakukan perbuatan yang baik gitu, yang melakukan perbuatan yang terpuji itu Muhammad gitu. Awalan prefix mu Iya. itu menunjukkan pelaku ya. Menunjukkan pelaku. Seperti misalkan, contohnya misalkan muslimun berarti orang-orang yang berpasrah gitu, orang-orang yang berpasrah gitu. Muhammad, mukminun orang-orang yang beriman, itu pelaku. Orang yang sholat kayak gitu. Orang yang azan gitu ya. Gitu. Alhamdu itu sekali lagi al-nya sudah dikenal, itu menuju kepada Allah. Rob itu artinya apa? Saya lihat dulu di sini. Rob itu masdar. Ya robu baba nasor. Nah, itu bisa berarti rob itu artinya bisa pendidik. Rob itu artinya bisa pendidik gitu. Pendidik, kemudian bisa penolong rob itu, gitu rob itu. Kemudian bisa apalagi ya? Banyaklah arti rob itu ya. Rob itu artinya apa? Tadi pendidik, pemelihara, penolong, pokoknya penjaga, semuanya yang seperti itu. Nah uniknya kata Rob ini digandeng dengan kata al-alamin gitu. Kenapa al-alamin? Apa arti kata alamin apa? Akar katanya apa? Coba uniknya ini. Nah itu, uniknya itu. Kenapa kata alamin? Ini satu akar kata dengan, ini kan dibentuk dari huruf apa aja? Ain, lam, mim. Artinya apa? Pengetahuan. Kenapa diartikan alam? Coba, uniknya Al-Quran hebatnya gitu ya. Gitu. Alamin itu kita artikan sebagai alam gitu. Nah, padahal ini akar katanya dari huruf ain, huruf lam, huruf mim. Rangkaian huruf-huruf ini kalau digabungkan menjadi ilmu gitu atau pengetahuan. Al-alamin ini ada alif lam. Alif lam berarti ma'rifat. Ma'rifat bagi siapa? Ma'rifat itu bagaimana udah dikenal ya. Dikenal oleh siapa? Oleh Allah. Ini min pakai jama'. Jama' itu berarti kan apa? Banyak, plural. Alamin itu jama' dari kata alim. Alim itu artinya yang mengetahui gitu. Sehingga Allah itu Rob yang mengetahui seluruhnya. Jadi alam yang apa? Alam yang apa namanya? Baik itu di dunia ataupun di akhirat ataupun di langit, di semesta dan lain sebagainya, itu sudah diketahui secara detail oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menggunakan kata Rob itu pemelihara, ya kan? Kemudian Allah menggunakan kata al-alamin. Al-alamin itu segala sesuatu yang detailnya sudah Allah ketahui. Akar katanya dari kata ilmu gitu. Jadi kalau berbicara masalah alam, sesungguhnya alam itu Allah sudah ketahui detail-detailnya gitu. Gitu, alam itu. Jadi alam itu artinya satu objek yang Allah sudah mengetahui semuanya. Itu alam. Kenapa kita menyebut alam? Alam itu kan kita bilangnya alam itu ini apa namanya? Dunia, kemudian alam semesta gitu ya. Maksudnya alam itu hutan, alam kan. Nah, disebut dengan alam artinya objek tersebut Allah sudah ketahui semuanya. Allah sudah pelihara dari mulai nggak ada sampai ada. Allah sudah mulai pelihara dari mulai tumbuhnya tanaman kecil sampai tanaman yang besar, itu alam gitu. Jadi kalau kita memahami benar makna Al-Quran itu luar biasa. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, segala puji lillah bagi Allah. Nah ini kan lillah yang tadi udah ya, harfu jar ya, itu ya, lillahi Rob itu pengatur, penjaga, pemelihara, pengajar, al-alamin.
semesta alam. Artinya semesta alam itu sudah Allah ketahui, sehingga Allah pasti menjaganya gitu. Makanya kata Allah dalam ayat yang lain, wa ma min dabatin illa 'alallahi rizquha gitu kan. Binatang melata sekecil pun karena Allah sudah mengetahui ada, sehingga rizkinya tetap ada, kalau kata Agim kan gitu kan ya. Iya, karena Allah menggunakan kata alamin, makanya disebut alam karena Allah detailnya tahu gitu. Kenapa disebut alam? Karena Allah detailnya tahu, sekecil apapun yang ada di alam ini gitu kan, yang kita tidak bisa lihat tapi Allah tahu, makanya menggunakan kata alamin, alam itu gitu. Jadi dunia bumi itu menggunakan kata alam yang berasal dari kata ilmu, ain, maksudnya satu akar kata. Ini menunjukkan sekali lagi bahwa Allah mengetahui detail-detailnya gitu. Itu luar biasanya Al-Quran ya, kok bisa satu akar kata gitu. Kenapa dalam bahasa Indonesia diterjemahkannya alam, padahal kalau kita kaji lagi, alam itu satu akar kata dengan ilmu gitu. Apa itu ilmu? Pengetahuan. Ini menunjukkan bahwa dari mulai bumi ini ada sampai nanti kiamat hancur, Allah mengetahui semuanya, dan Allah sebagai Robnya, Allah sebagai pengaturnya. Ar-Rahmanir Rahim diulang 2 kali oleh Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki, nah ini Maliki. Maliki, apa arti Maliki? Apa? Maliki. Nah, gini. Kalau ada Maliki, ini asal katanya mim, lam sama kaf. Malaka, atau bisa milkun gitu. Itu bisa berubah tergantung nanti katanya seperti apa. Tapi yang lebih aman adalah kita hapus dulu ininya. Ini yang lebih aman, karena nanti beda harokat itu beda arti nantinya. Kalau milkun apa? Milk? Ya milk susu ya. Jangan ketertipu ya. Ini asal katanya malaka, bisa milkun dan lain sebagainya. Tapi yang aman gini aja dulu ya. Malaka. Malaka artinya apa? Belum jadi penguasa. Milik gitu. Milik, ya kan? Malaka itu artinya milik gitu. Kalau kata setiap huruf, nah ini ilmu nih, pelajaran setiap kata dasar. Ketika kata dasar itu kan dalam bahasa Arab ada yang terdiri dari 3 huruf, ada yang 3 huruf ditambah, ada sulasi majid, ada sulasi mujarod, ada rubai majid, ada rubai mujarod gitu ya kalau dalam itu sorof. Pokoknya yang 3 aja dulu. Kalau ada 3 kata, kemudian dia berubah di tengah-tengah ini ditambah alif, ada alifnya kan? Atau misalkan fa'ala. Fa'ala artinya apa? Fa'ala artinya apa? Melakukan atau sebuah pekerjaan. Ditambah jadi fa. Nah, gini kan? Fa'ala. Ditambah jadi alif, nggak akan jadi fa'ala, nggak akan jadi fa'ala lagi gitu ya. Nanti jadi fa'ilun atau apalah. Gitu. Nah, ini artinya berubah. Jadi apa? Yang memiliki gitu. Jadi kalau ada alif, yang memiliki. Kalau fa'ilun berarti yang mengerjakan gitu. Yang mengerjakan. Jadi kalau ada kata alif di sini, akar katanya 3, ternyata ada alifnya. Fa berarti itu yang mengerjakan. Contohnya misalkan, contoh lain, syaroba. Syaroba artinya apa? Minum. Syaribun, yang meminum gitu. Pokoknya kalau ada alif setelah itu berarti itu pelaku. Itu pelakunya, subjeknya. Gitu ya. Subjeknya. Nah, Maliki di dalam surat Al-Fatihah
Di dalam surat Al-Fatihah itu bisa dibaca dua cara. Maliki, bisa maliki. Maliki itu artinya yang, kalau maliki itu artinya kalau pendek, kalau maliki itu yang memiliki. Kan milkun itu artinya asal katanya apa? Pemilik kan? Kalau malik artinya raja. Raja atau penguasa gitu. Jadi kalau malik, contoh misalkan Asmaul Husna Allah itu apa? Al-Malikul, panjang pendek? Al-Malikul Qudusus Salam. Al-Maliknya panjang pendek? Pendek. Al-Malik itu raja gitu. Tapi kalau Malik pemilik gitu. Nah, makanya dalam Quran surat Al-Fatihah, Maliknya bisa dibaca panjang dengan arti yang memiliki gitu ya. Bisa dibaca pendek, artinya yang merajai. Apa bedanya memiliki sama merajai? Nah ya. Merajai. Artinya raja gitu. Coba ada yang tahu apa bedanya menguasai sama merajai? Merajai berarti peraturannya menurut Allah. Kalau merajai, Allah yang menentukan. lebih tinggi mana menguasai sama merajai? Lebih apa, kediktatorannya lebih tinggi yang menguasai atau yang merajai? Lebih tinggi mana kediktatorannya? Hak prerogatifnya itu lebih tinggi merajai atau menguasai? Lebih tinggi menguasai. Ya. Di surat Anas dibacanya gimana? Surat Anas. Malikin Nas. Di dalam surat Anas tidak boleh dibaca Malikin Nas, tapi di dalam surat Al-Fatihah itu boleh dibaca boleh dibaca ma. Menguasai itu prerogatifnya jauh lebih tinggi dibanding merajai. Nah, makanya di ayat ini kenapa Maliki Yaumidin itu bisa dibaca dua? Ad-Din, hari pembalasan. Hari pembalasan itu bisa tergantung Allah gitu. Maksudnya anggap aja ad-din pembalasan itu merupakan benda mati, ya kan? Sementara nas itu benda hidup, memiliki huriyah, memiliki kemerdekaan gitu. Sementara ad-din itu tidak memiliki kemerdekaan. Makanya gimana Allah itu mah gitu. Allah bisa merajai, Allah bisa menguasai. Tapi manusia Allah memberikan kebebasan, sehingga di dalam surat An-Nas Allah menggunakan kata maliki, artinya merajai. Yang namanya raja yang baik itu kan tidak diktator. Raja membuat peraturan, tapi rakyat terserah mau ngapain, tapi ada hukuman, betul tidak? Ya kan? Makanya disebut merajai gitu. Tapi kalau menguasai ya tergantung penguasa dong gitu ya. Mau diapa-apain juga seperti misalkan hari kiamat. Mau diapa-apain juga terserah Allah, mau jadinya kapan juga terserah Allah gitu kan. Makanya boleh dibaca dengan dua cara. Tapi kalau Anas itu merajai. Kenapa? Karena manusia memiliki huriyah, manusia itu memiliki kemerdekaan gitu. Sehingga Allah, walaupun Allah itu sebagai penguasa, Allah tidak diktator gitu. Allah tidak seenaknya. Tapi Allah membuat aturan, terserah kamu mau ngikutin aturan atau tidak, tapi tetap ada hukuman gitu kan. Tapi kalau memiliki terserah yang menguasai, kamu harus begini gitu. Nggak dikasih kebebasan kalau menguasai itu. Itu bedanya antara maliki dengan maliki gitu ya. Itu bedanya. Yaum itu artinya apa? Hari ya. Yaum itu artinya hari. Nanti banyak ditemukan di dalam Al-Qur'an kata yaum. Yaum itu artinya hari ya. Yaum itu hari. Yaum itu hari. Pokoknya
nanti ada apa? Ada tambahan huruf itu berubah artinya. Kalau yaumaini jadi apa? Yaumaini. Ini tinggal tambah alif lam kan asalnya yaum nih. Yaum, yaumun. Kemudian jadi yaumaini. Yaumaini jadi apa artinya? Yaumun itu hari. Yaumun itu hari ya. Entah berapa hari. Kalau yauman satu hari kalau yauman gitu. Kalau yauman pakai alif satu hari. Kalau yaumaini 2 hari. Gitu. Gitu. Pokoknya yang penting kita tahu dulu akar katanya. Tahu dulu akar katanya. Maliki yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Iyyaka. Nah itu kenapa hari pembalasan menggunakan kata ad-din? Din itu satu akar kata dengan apa? Din itu? Din satu akar kata dengan apa? Agama. Din juga kan diartikan agama, betul tidak? Ya kan? Din itu masdar ya. Dana yadinu. Baba doroba bima'na. Wazinatu fa'ala dikati masdar dal. Nah, kenapa dana yadinu din? Itu adalah sebuah ikatan. Hutang itu di dalam bahasa Al-Quran dain. Dain itu, nah kan kalau kita baca apa? Baca Arab gundulnya kan, ini dibacanya apa Bu? Bisa din, bisa dainun, iya kan? Bisa apapun gitu. Satu akar kata. Pokoknya kesimpulannya adalah huruf yang disusun huruf dal, huruf ya, huruf nun itu adalah satu ikatan di mana pemiliknya harus punya hak buat memintai pertanggungjawaban. Seperti hari pembalasan. Di hari pembalasan Allah meminta pertanggungjawaban hamba-hambanya atas segala sesuatu yang Allah berikan berupa kemerdekaan itu, gitu. Ya. Sama dengan dain. Dain itu artinya hutang. Berarti orang yang berpiutang punya hak buat menagih hutang. Nah itu uniknya. Itu satu akar kata, dain sama din. Satu akar kata itu. Da, ya, dan nun. Artinya apa? Si pemilik memiliki hak untuk memintai pertanggungjawaban. Sama seperti halnya hutang. Orang yang berpiutang itu punya hak buat menagih hutang. Itu kenapa disebut menggunakan kata din dalam arti pembalasan gitu ya. Itu Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka artinya apa? Hanya Iya itu hanya. Kalau misalkan gini, saya hapus ini ya. Iya itu apa? Dalam bahasa Arab disebut apa? Apa ya? Bentar. Domir munfasal. Iya itu hanya. Iya itu artinya hanya. Jadi kalau ada kata iya berarti hanya gitu. Artinya maksudnya ka itu kamu, engkau. Gitu. Ka itu engkau, kamu.
Jadi sama dengan ta, ka itu hurufnya. Ta itu kali kan ta itu bisa engkau, anta. Anta itu berarti engkau, gitu kan? Seperti misalkan taf'alun, supaya engkau mengerjakan. Yaf'alun, supaya mereka mengerjakan. Kalau misalkan ka itu contoh misalkan minka artinya apa? Min itu artinya dari kan? Kalau ka kamu. Engkaunya siapa? Laki-laki perempuan? Nah, itu. Kalau ka berarti engkaunya itu laki. Kalau ki mu'anas, perempuan gitu. Jadi kalau misalkan jazaka itu berarti laki-laki, jazakallah. Kalau ke perempuan jazakillah. Tapi kalau kum itu semuanya, kum itu. Walaupun secara domir itu buat laki-laki, tapi kum itu bisa dipakai untuk perempuan juga gitu. Assalamualaikum. Harusnya kalau kita ingin mengikuti aturan sorof, bukan assalamualaikum buat perempuan itu. Bukan, kalau jamaah apa? Assalamualaikunna. Nah gitu. Kalau sendiri? Assalamualaikum gitu. Tapi karena kum itu sudah menjadi apa keumuman ya. Assalamualaikum itu berarti untuk keseluruhan. Nah, iya kak hanya kepadamu. Jadi kalau ada kata ka terpisah gitu ya, itu pasti menuju kepada kitabaka misalkan. Kitabmu gitu ya. Kemudian apalagi yang ada ka-nya? Robbuka, apa tuh robbuka? Tuhanmu. Rob itu artinya apa? Yang tadi Rob itu dia pemelihara apalah, Tuhan aja. Kalau ka berarti kamu, jadi artinya penciptamu, Tuhanmu gitu. Jadi kalau misalnya ada Robbuka, Tuhanmu gitu. Seperti man Robbuka, siapa Tuhanmu? Nah gitu ya. Jadi kalau ada ka, Rob ini Tuhan, ka kamu berarti Tuhanmu. Nah gitu. Contoh lain misalkan labbaika. Ah, labbaik itu apa artinya labbaik? Labbaik itu artinya labbaik itu. Gitu, labbaik itu artinya apa? Menyambut. Labbaik itu, labbaik gitu. Makanya kalau labbaik itu tukang nyambut. Ya, labbaika artinya ku penuhi sambutanmu ka itu. Jadi bukan labbaika itu asal tapi labbaik gitu, labbaik gitu ya. Ka kamu. Kemudian contoh lain misalkan uhibbuka artinya apa? Nggak bisa uhibbuka supermi, nggak bisa. Nah, uhibbuka atau misalkan hubbuka. Apa hubbuka? Hub itu cinta. Kalau ka kamu. Jadi artinya hubbuka hubbuka. Cintamu gitu. Jadi kalau hub itu cinta, tinggal ka berarti cintamu. Seperti misalkan Allahumma inni as'aluka hubbuka atau hubbaka gitu kan. Pokoknya ya Allah aku menginginkan cintamu. Kalau pakai kata alif uhibbuka artinya saya mencintaimu gitu. Kalau pakai a uhibbuka. Misalkan apalagi yang ada ka-nya. Nah, ini nanti bakal banyak ditemukan nih ka ini ya. Bijanahika, bidzambika, kemudian bizolimika gitu kan. Gitu, ka itu ya, banyak tuh. Iya. Gitu, jazaku gitu ya. Jazakumullah gitu. Jazakumullah itu artinya jazakumullah. Semoga membalas kepada kalian Allah gitu, jazakumullah gitu. Itu ka gitu ya, jazaka gitu. Pokoknya ka, kum. Nah, ini perlu ditulis kayaknya ya. Kata ganti kalian itu
ka atau kum kalau banyak ya. Ka sama kum gitu. Ini kata ganti buat kalian. Ini kalian, ini engkau. Engkau kalau ka laki-laki, kalau ki perempuan. Kalau kum itu bisa umum. Itu kata ganti langsung. Itu. Nah, iyyaka ka. Iyyaka engkau. Kemudian na'budu. Na'budu. Na'budu asal katanya apa? Enggak, asal katanya ini apa? Ain terus ba sama dal. Nah, na'budu itu asal katanya ain, ba, dan dal. Artinya apa? Bukan. Bukan. Artinya sembah. Artinya apa? Pengabdian gitu. Itu artinya pengabdian. Jadi abadah itu artinya pengabdian. Makanya ibadah itu artinya apa? Aduh, jazakumullah khair. Nah, na'budu. Ya, na'budu. Asal katanya ain, ba, dan dal. Artinya apa? Artinya itu penghambaan. Nah, disebut dengan ibad, disebut dengan abdun, hamba. Hamba itu berarti punya kewajiban untuk menghamba gitu. Nah, pakai na. Nah, itu menunjukkan untuk apa? Nahnu. Nahnu itu artinya apa? Nahnu itu kami. Jadi kalau ada kata na, ya Bu ya, ada kata na, pokoknya mah na-nya bisa di ujung, bisa di belakang. Kemudian kita tahu akar katanya, itu artinya berarti kami. Contoh misalkan, ini kalau di akhir nih, hasrotana misalkan, atau hasbuna, hasbuna, robbana, oh banyak, robbana, atina, oh iya atina, dunia nggak ada. Coba nih, kita bahas satu-satu. Contoh misalkan, ini yang di ujung ya, ini yang di ujung, pokoknya ada na-nya. Tapi kalau di ujung itu biasanya pakai alif. Fa'altu, fa'alna gitu kan. Makanya kita harus belajar sorof dulu sebenarnya. Gitu. Belajar sorofnya dulu. Kita harus tahu kata ganti dulu. Tapi kelamaan. Tapi maksudnya paling tidak dikenalkan kata ganti dulu ya. Kata ganti dulu. Jadi nanti huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum. Iya, enggak maksudnya paling tidak kita hafal wazan. Kita itu harus hafal wazan dulu kalau mau belajar gini sebenarnya, gitu ya. Untuk pertemuan bisa nggak? Bisa. Oh ya udah minggu depan. Asalkan langsung hafal ya. Iya, insyaallah. Pokoknya gini. Wazan itu cuma dua. Wazan itu cuma dua. Kalau wazan yang satu dan dua ini sudah hafal, kesananya gampang. Wazan itu wadahnya, Bu. Wazan itu, nah itu benar. Makanya wajan itu dari bahasa Arab, artinya wadah. Iya. Sabtu besok ya, Sabtu ya. Insya Allah. Oh enggak, Sabtu besok enggak. Besok kemana saya ya? Biar tidak mengubah hari Senin ini. Oh ke sana. Ke sana. Wazan itu ini seperti gini. Huwa, huma, hum, Pak Wid kayaknya udah hafal waktu sama Pak Henry ya. Ya kan? Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Antum dulu.
anti, antuma, antunna. Terus ana nahnu. Fa'ala fa'ala fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna. Fa'altu, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Nah, gitu. Jadi kalau nahnu, di sini, nahnu itu kami ya. Jadi kalau nahnu itu bisa ditaruh di belakang, tapi kalau bisa ditaruh di depan. Kalau di belakang biasanya pakai fa'altu, fa'alna gitu kan. Dulu saya gitu, huwa huma hum, hiya huma huna, anta antuma, antum anti antuma, antuna ana nahnu gitu. Fa'ala fa'alu gitu kan. Fa'alat fa'alata, fa'alna, fa'altu fa'altuma, fa'altum, fa'alti fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, itu hafal saja, insyaallah gampang kesananya. Insyaallah. Nah, ini kita kesini dulu. Na'budu itu artinya tadi apa? Abadah artinya apa? Menyembah. Ya kan? Pengabdian. Jadi kalau na'budu artinya berarti kami melakukan pengabdian. Jadi kalau digabung dengan ia, hanya kepadamu kami melakukan pengabdian. Wa iyyaka, dan hanya kepadamu nasta'in. Nah itu nahnu. Nasta'in artinya dari kata apa? Ista'inu. Artinya apa? Ista'inu artinya apa? Sa'a gitu kan. Dari kata, kalau dilihat dari kata sa'a itu artinya gini. Nasta'inu asal katanya itu dari kata al-aun. Kok jadi banyak ya? Ini disebut dengan apa? Rubai mujarod. Naon ditemu rubai mujarod itu? Naon apa lagi rubai mujarod ya? Enggak, yang penting itu aja dulu ya Bu ya. Apa namanya? Penambahan. Nasta'in itu asal katanya al-aun. Nah, ini memang Al-Qur'an itu memang bukan catatan manusia, Bu. Al-aun. Ini asal katanya. Asal kata nasta'in itu al-aun. Ya emang jauh. Al-aun. Dalam bahasa Arab, kalau ada kata, ini bisa jadi ana, ya'unu, itu bisa jadi berubah seperti itu ya. Nanti perubahannya banyak al-aun itu. Nah, pokoknya gini. Dalam bahasa Arab, kalau huruf dasarnya, misalkan gini yang gampang itu, gofaro. Gofaro artinya apa? Gofaro artinya apa? Gofaro itu ampunan lah. Asal katanya menutupi gofaro itu. Istighfar berarti artinya memohon ditutupi dosa-dosanya gitu. Gofaro. Istighfar asal kata istighfar. Ada penambahan berapa huruf? 1, 2, 3. 3 huruf ya. Ya kan? Atau misalkan contoh lain. Tagfiru. Ada kan dalam Al-Quran sanastagfiru? Sanastagfiru rabbakum. Sanastagfiruhu misalkan ya kan? Nah, ya kan? Asal katanya gofaro. Kenapa ada penambahan begitu banyak? Gitu. Gimana? Coba. Nah, nasta'in. Nasta'in itu asal katanya al-aun. Dalam Al-Quran atau dalam bahasa Arab, ketika ada akar kata yang ditambahi sin sama ta, ini juga sin sama ta, ada 2 sinnya ya, nanti ini kebanyakan, ini aja, sanastagfiru, atau misalkan
istighfar, ada sin, ada ta. Itu menunjukkan bahwa proses itu harus berkesinambungan. Gitu. Proses itu harus berkesinambungan, harus terus menerus. Gitu. Kalau ada sin dan ta itu apa? Ya sin dan ta itu. Jadi Tapi ini bagaimana al-aun kok bisa menjadi nasta'in? iya, al-aun ada penambahan, alif lamnya dihilangkan. Nanti berubahnya banyak sih, Pak. Kan nasta'in. Nasta'in. Ain. Nah, dalam bahasa Arab wawu bisa diubah dengan ain. Bisa dirubah dengan alif seperti ana, gitu kan? Fi aunil abdi misalkan. Ana itu sama juga. Itu jadi huruf-huruf apa? Ana ya'unu gitu misalkan. Itu bisa dirubah. Nah, ini jadi aina gitu kan. Jadi kalau ada ini sebenarnya akar katanya ini ain, iya dan nun gitu. Berubah, wawunya berubah menjadi iya gitu. Nasta'in ini menunjukkan proses yang harus berkesinambungan. Jadi iya karena nasta'in hanya kepada mulah kami akan senantiasa memohon apa namanya? Pertolongan gitu. Jadi itu janji kita tuh bahwa kita tuh akan terus-menerus meminta pertolongan kepada Allah. Pokoknya akar kata yang ditambahi dengan sin dan ta itu menunjukkan proses yang akan terus-menerus gitu. Ta dan sin. Istaghfiru itu artinya terus-menerus kita. Iya, istaghfiru berarti terus-menerus beristighfar gitu. Istaghfiru rabbakum gitu kan. Gitu ya. Gitu. Itu ya. Kemudian dikit lagi 2 ayat lagi. Ihdina. Ihdinya asal katanya apa? Huda. Dari huda. Nah, ihdina itu asal katanya dari kata huda. Huda artinya apa? Huda itu petunjuk. Nah, kemudian rumus lagi nih. Kalau ada huruf alif di depan, kemudian apa? Nah, hapus yang ini ya. Ada alif di depan. Itu bukan ya, belakangnya ada apa itu penilaiannya? Ada iya ini. Oh iya. Harus begini nulisnya, gitu ya. Kan enggak dibaca. Huda, nggak dibaca tapi ditulisnya harus gitu. Dibaca enggak, tapi ditulisnya gitu. Nah, kalau misalkan dalam bahasa Arab itu kalau ada 3 huruf kemudian diawali oleh alif, kemudian huruf yang pertamanya mati. Contoh misalkan tadi apa? Ihdina. Ihdi gitu ya, ihdi. Ini nanya di ini dulu. Ini kan asalnya huda ya, tapi ini dimatikan. Ini kalau dalam Quran Madinah ini nggak ada harokatnya. Coba lihat, ada harokatnya nggak kalau di Quran Madinah? Nggak ada harokatnya. Gitu. Itu hamzah wasol. Hamzah wasol itu fungsinya buat apa kalau tidak ada alif lam? Perintah. Itu menunjukkan permohonan atau menunjukkan perintah. Jadi ini menunjukkan ihdina, tunjuki kami. Contoh lain misalkan, Kenapa kami? kan ada na. Iya, kenapa kami? Hah? Ini kembali kepada kita ya. Iya. Tunjukilah. Kenapa tidak saya? Kan ini na. Nanti ketafsir lagi. Oh iya, oke. Tadi diprotes. Nah, itu tunjuki kami. Jadi itu perintah, permohonan. Jadi dalam Al-Quran, kalau ada seperti misalkan tadi fa'ala. Fa'ala artinya apa tadi fa'ala? Mengerjakan. Kalau pakai ini jadi Kerjakanlah. if'al artinya jadi kerjakanlah. Kerjakanlah gitu. If'al. Contoh lain misalkan
Ikro misalkan. Ini qoro'a. Qoro'a artinya apa? Membaca. Kalau pakai ini jadi Iqro, bacalah. Nah, tapi dalam Quran Madinah ini nggak pakai baris karena memang seharusnya nggak pakai baris gitu. Ya, Iqro, bacalah. Iya, nggak pakai kasroh. Bacalah. Ihdina, tunjukilah. Nah, dalam Al-Quran, kalau yang dimintanya Allah itu disebut dengan doa gitu. Itu kalau dari atasan ke bawahan disebut perintah, kalau dari bawahan ke atasan fi'il amr itu artinya doa gitu ya. Ihdina, tunjukilah kami as-sirat. As-sirat itu jalan. Kenapa pakai alif lam? Jalan tertentu, nggak ada jalan yang lain gitu. Al-mustaqim yang lurus. Udah as-sirat pakai al-mustaqim lagi. Berarti jalan cuma satu, Bu, nggak ada jalan yang lain. Gitu. As-sirat al-mustaqim. Al-mustaqim asal katanya dari kata apa? Akar kata yang paling dalamnya apa? Apa? Koma. Koma artinya apa koma? Bukan. Koma artinya apa? Berdiri. Koma itu bisa tegak, bisa berdiri. Seperti aqimus sholat artinya apa? Dirikanlah sholat. Mustaqim berarti jalan yang tegak lurus gitu. Al-mustaqim itu pakai apa? Pakai sin dan pakai ta, ya kan? Dari koma yakumu gitu kan. Mustaqim artinya apa? Ya jalan yang tegak itu harus senantiasa kita tuju gitu. Al-mustaqim. Mustaqim itu jadi harus apa? Harus benar-benar cari gitu, harus benar-benar perhatikan gitu. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Maksudnya kita memohon kepada Allah bahwa jalan kita itu harus dibimbing terus-terusan gitu ya, biar tetap kita berada di jalan yang lurus itu, istiqomah. Dari akademiknya koma kok menjadi mustaqim? Itu kan apa namanya? Mimnya itu sudah ada pelakunya gitu. As-siratal al-mustaqim. Mereka udah kayak muslimun. Ya, muslimun. Mustaqim itu berarti kan jalannya orang-orang yang lurus gitu. Maksudnya orang tersebut melakukannya tidak sekali dua kali tapi terus-terusan. Itu huruf sin dan huruf ta. Huruf sin dan huruf ta itu apa? Rumus yang tadi ya. Mustaqim berarti orang-orang yang berkesinambungan melakukan meniti jalan yang lurus tersebut. Terus menerus ya. Iya. Sirat itu jalan. Iya, sirat itu jalan. Allazina, orang-orang yang an'amta. Itu artinya dari kata apa? Dari kata nikmat. Na'ama. Itu an'amta itu asal katanya nikmat. Jadi kalau ada kata nun, ain dan mim itu artinya nikmat artinya. Ta artinya apa ta? Kamu, berarti an'amta. Kenapa pakai alif? Kan an-nya itu an'amta. Nggak ada di sini ya, bentar. Oh, itu karena fi'il madi aja, Pak, Bu. Fi'il madi itu pekerjaan yang sudah lalu, yang sudah dikerjakan oleh orang-orang. Pasten an'amta itu ya. An'amta itu pasten. Engkau telah memberikannya kepada yang telah lalu gitu ya. Yang an itu, an itu. Bukan, lain lagi. Bukan itu maksud saya. Kenapa yang menunjukkan ini pasten mana? Alif nun itu. Gini, itu wazannya af'al. Af'al itu artinya pekerjaan yang sudah dikerjakan tapi apa ya? Itu namanya madi
majrur. Kalau dalam bahasa Arab itu madi majrur. Kalau di dalam bahasa Inggris cuma past tense doang. Nah, kalau sementara dalam bahasa Arab ada dua past tense itu. Ada maklum, ada majhul gitu ya. Oh, nanti lah itu sorofnya. Ini maksudnya ini kata ini yang Iya. menunjukkan bahwa ini pasten mana? Ya itu anamsa itu past tense itu. Penambahan idenya mana? Alif itu, alifnya itu. Alifnya itu. Alif nun. Enggak bukan alif pentun. Kalau Oh iya, sorry. kalau nun itu udah satu kata itu, naama gitu ya, naama ya. Nun mim ta ya. Iya. Oh ini ya. Itu ya, siratal ladzina an'am itu berarti telah diberi nikmat tak oleh engkau gitu ya. Jadi maksudnya siratal ladzina, jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat tak oleh engkau. Alaihim, ala itu apa artinya? Atas. Him mereka, atas mereka. Alaihim, ala itu dua kata ya, ala sama him. Berarti atas. Kenapa enggak hum? Karena Allah. Nah itu, nggak ada alaihum gamreng gitu. Itu salah itu. Om pimpa alaihum, itu salah. Harusnya alaihim gamreng, nggak ada alaihum. Itu menyalahi aturan itu. Ganti ya. Harusnya diganti. Harus diumumkan. Pokoknya kalau ada harf pujar itu harusnya him, bukan hum. Walaupun artinya sama, him sama hum itu sama gitu. Kalau gambarnya betul ya. Gambarnya betul. Gitu. Jadi menyalahi prinsip. Kalau ala itu pasti him, bukan hum. Itu salah, alaihum gamreng itu salah. Harusnya alaihim gamreng. Ya. Itu kalau ada ala berarti harus him bukan hum. Seperti misalkan contoh lain misalkan bihim. Ya kan bihim. Ya kan bihim. Bihim itu kan bihim, enggak bihum kan? Tapi bihim. Kenapa bi? Karena harfu ilaihim. Ilaihim. Iya bihim gitu kan. Gitu. Fi madrasati. Fi madrasati. Gitu ya. Fi madrasati. Enggak ada fi madrasatu, tapi fi madrasati. Gitu ya. Fil baiti gitu ya. Fi jannati gitu ya. Goir itu artinya goir itu selain, maksudnya dinafikan, ditiadakan sebenarnya gitu ya. Jadi goir itu bukan, nggak ada dalam kamus orang-orang yang sirat mustaqim itu al-maghdub gitulah gitu ya. Orang-orang yang maghdub artinya apa? Maghdub itu asal katanya apa? Godoba. Al-maghdub asal katanya godoba. Al-maghdub itu ini asal katanya godoba. Artinya apa? Godoba apa artinya? Ya? Asal yang paling dasar itu marah. Godoba itu artinya marah. Gitu. Kenapa pakai alif lam? Udah diketahui yang dimarahinya itu, gitu. Jadi maghdub itu asal katanya godoba. Kenapa pakai alif lam? Enggak maghdub doang. Karena sudah diketahui yang dimarahinya itu. Siapa? Orang Yahudi yang dimarahi Allah itu, yang dimurkai oleh Allah itu. Gitu. Jadi kalau kata al-maghdub berarti sudah diketahui siapa mereka. Mereka adalah Yahudi gitu ya. Seperti misalkan la tagdob walakal jannah gitu kan. La tagdob bukan jangan marah. Ada taknya tuh. Jangan engkau marah gitu kan. La tagdob, jangan engkau marah. Contoh misalkan fi'il amarnya kata Nabi la tagdob. La tagdob. Ini sebenarnya ada alifnya. Tapi karena udah sepakatan penulisan harusnya la taigdob gitu hal sebenarnya. Tapi karena alifnya dihilangkan jadi tagdob. Makanya kan hamzah wasol itu nggak pakai harokat. Kenapa? Karena diwasolkan jadi hilang kan, betul tidak?
Ini asalnya gini, la ta igdob. Nah ini asalnya gini Bu. Kalau dipisahkan, aduh, kayak Bismillah tadi ya. Ini kan nggak, ini hamzah wasol, gitu kan? Ini mati, dob. Nah, asalnya la ta igdob kan? Kalau nggak ada tanya igdob, igdob, gitu kan? Igdob. Tapi karena ada ta jadi tagdob, gitu. Pakai la, jangan marah. La tagdob kata Nabi. La tagdob walakal jannah. Jangan engkau marah, maka bagimu surga, gitu. Itu kata Nabi, la tagdob walakal jannah. Jadi tulisannya gini, hadisnya ini hadis juga ya, harus di apa? Diingat nih, la tagdob walakal jannah. Maka bagimu surga. Nah itu, jadi al-maghdub itu orang yang dimarahinya sudah diketahui. Alaihim, atas mereka. Wala dan bukan. Nala itu ada dua nanti, adalah nafiyah, adalah nahiyah. Gitu. Dalam bahasa Arab nanti la itu ada dua. Ada nafiyah, menafikan, ada nahiyah. Nahiyatun, nafiyatun. Nah, dalam bahasa Arab la itu ada dua, ada nafiyah, ada nahiyah. Kalau nafiyah artinya menafikan. Contoh misalkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, itu menafikan. Misalkan la yadkhulunal jannah illal mu'min. Tidak ada yang masuk surga kecuali yang beriman, itu menafikan. Itu nafiyah. Kalau nahiyah itu artinya apa? Larangan. Contoh misalkan la ta'kulur riba, jangan memakan riba misalkan. Contoh lain misalkan la taqrabu zina, jangan mendekati zina. La tahzan, jangan sedih. Nah, kalau ini apa? Wala, la apa di sini? La-nya berarti wala nafi. Nafiyah. Menafikan. Maksudnya apa? Bukan yang di dolin itu artinya apa? Dolala. Itu asal katanya dolala, dolin itu ya. Asal katanya lam, dolala gitu. Karena disidahkan lamnya jadi hilang. Dol gitu. Asalnya dolala. Dolla asluhu dolala. Alal wazni fa'ala. Summa udgimatit lamul ula fi tsaniyati faja'ala dolla. Nah kayak gitulah ininya. Apa namanya? Apa sorofnya. Saya juga udah mulai lupa-lupa lagi. Udah pasti orangnya. Ada alif lam. Siapa? Nasrani. Kalau maghdub tadi Yahudi, kalau dolin Nasrani. Gitu. Itu jadi dola itu artinya asal katanya dolala. Asalnya fa'ala, gitu kan? Summa udgimatil lamul ula fi tsaniyati faja'ala dhalla gitu. Kalau ini pernah jalan tafsir ya, kalau saya mengatakan kenapa kok dolin bisa refernya ke Nasrani? Itu tafsir. Tapi kalau arti aslinya sendiri adalah sesat. sesat. Mereka yang sesat. Dolin itu berarti jama ya. Jama. Kalau mufradnya itu dolun gitu ya. Dolun. Oh, al-maghdubi tadi berarti yang dimarahi. Yang dimurkai, yang dimarahi, godoba itu. Yang dimurkai, kalau ada alif lam berarti Yahudi, karena udah diketahui gitu kan. Kalau yang disesatkan Nasrani gitu. Silakan ada pertanyaan dulu. Ini hari ini mah kita ngacak-ngacak dulu ya, karena saya juga belum baca ini modulnya.
Allah kayaknya ngerti sih, kayaknya ngerti. Bahasa Arab, tapi bahasa Quran itu bahasa fushah, bukan bahasa ammah gitu. Pak Awad tahu lah bahasa ammah ya. Bahasa umum ammah itu seperti misalkan bahasa prokemnya gitu. Bahasa gaulnya gitu. Makanya bahasa Arab itu seperti misalkan Arab Irak sama Arab Syria sama Arab Yaman, Arab Saudi itu beda-beda gitu. Ininya apa? Pelafalannya. Nah, sementara Al-Qur'an kalau mereka membaca ya pasti mengerti lah, pasti mengerti gitu, pasti mengerti insya Allah. Karena kum itu udah ini apa namanya sudah jadi apa namanya ya, kan nggak ada alaikim, ya nggak ada memang, karena dari sana nggak ada, sama seperti ini. Iya, sama seperti harfu jar itu, tapi kalau untuk kum seperti apa lagi ya, yang ada pengecualian itu. Kalau bisa semuanya. Bisa. Seperti misalkan gini, sanas ta'budu misalkan, nas ta'budu itu bisa. Tapi apa namanya? Kalau dalam Al-Qur'an kan tidak semuanya pakai itu, tapi secara prinsip huruf sin dan huruf ta itu bisa ditambahkan kepada fiil. Maksud fiil itu artinya kata kerja. Nah, tadi kenapa alaikum nggak alaikim? Karena memang nggak ada dari sananya kim gitu ya. Adanya kalau ki kan ada. Karena kum itu kata ganti buat mereka laki-laki gitu kan. Itu apa namanya banyak seperti misalkan gini. Min qoblu ada, nggak min qobli kan, nggak semuanya gitu. Ada dalam Al-Qur'an itu min qoblu, nggak min qobli gitu. Yaitu pengecualian nanti ada apa namanya? Kum nggak bisa. Hum aja. Hu, hi, seperti hu sama hi alai, nggak ada alaihu tapi adanya alaihi, ya kan? Lahu misalkan gitu. Gitu jadi hanya fiil juga ada. Jar. Di apa namanya di apa seperti misalkan gini. Jar itu selalu dengan isim. Kalau fiil misalkan gini. Contohnya misalkan mansubnya gitu ya. Mansubnya. Pak Wid udah tinggi soalnya nih. Gitu. Contoh yang mana, Bu? Nggak bisa kalau kum karena udah dari sananya ya, kum. Contoh lain misalkan kalau yang kum sama ganti, kata ganti sama. Tapi kenapa him bisa? Tapi nah itu makanya itu harus tahu yang apa iyahu, iyaha, iyahum. Nah itu harus dihafal tuh. Karena itu ada rumus-rumus yang memang tidak bisa diganti gitu ya, ada rumus-rumus yang tidak bisa diganti. Minggu depan lah sekilas kita bahas sorofnya dulu ya. Sekilas gitu ya. Karena itu penting itu gitu. Kalau ini apa namanya? Ini udah lumayan tinggi ini sebenarnya ini. Tapi buat pegangan kita pelajari ini. Tapi nanti begitu kita masuk ke Al-Baqarah misalkan, kita tahu ini kata gantinya untuk siapa gitu kan. Ini kata gantinya buat dia, buat laki-laki, buat perempuan. Seperti misalkan di dalam surat Maryam itu banyak banget ki-kinya, kata ganti perempuannya kan. Karena Allah menceritakan tentang Siti Maryam. Iya, karena surat Maryam. Banyak kaknya gitu ya. Billahi bini'mati bini'mati rabbika fahaddits. Ya silakan kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Atau ada usulan silakan.
wahum-wahumnya. Ya makanya sebenarnya ini itu saya pikir buat ini, buat apa? Buat orang yang sudah punya basic kayaknya ini buku panduan ini, Pak Bambang ya? Enggak ya? Benar. Iya kayaknya terlalu banyak banget dipotong-potongnya ini sebenarnya. Jadi sebenarnya 40 jam itu buat orang yang sudah ngerti ininya. Kalau menurut saya udah ngerti apa? Udah ngerti basic itunya. Sangat detail sekali. Karena kalau kita lihat dari sininya, dari apa kamusnya kan hanya pendek sekali, katakanlah Bismillah hanya dibagi dari kamus aja. Iya makanya. Enggak masalahnya kan itu sama Pak Bambang rule-nya itu nggak dijelasin dulu Pak Bambang. Kayak di apa sorofnya gimana perubahannya. Ya perubahan katanya itu ya. Asik jadi kita nggak tinggalan tanya. Kelihatannya kalau lihat sih protes kalau Iya. manusia itu memang begitu. Alaihim ya. Ada ya? Oh iya ada ini. Ada. Iya ada ini. Sekilas tapi ada sekilas ya. Oh iya iya. Mereka hanya Tidak mungkin orang belajar 40 jam untuk menguasai bahasa. iya kalau pistol biasa Belajar 40 jam. tergantung gurunya Pak. Kalau gurunya Pak Gun bisa Pak. Insya Allah bisa. Kalau asisten gurunya Pak Bambang susah. 40 jam dicepetan, kita mesti perpanjang. Dari Pak Awad ya biasanya. 40 jam seminggu Pak Awad. Kalau 40 jam seminggu oke lah. Tergantung Pak. Jamnya berapa? Pulang kerja aku langsung kerja. Untuk 40 jam per 2 ya bulan. kalau ada ini silahkan sudah nggak ada pertanyaan cukup ya. Misalnya kita musyawarah. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian pelajaran pertama bahasa terjemahan bahasa Arab Al-Quran. Insya Allah pertemuan yang pertama dan kita akan lanjutkan dengan pertemuan selanjutnya. Semoga kita semuanya bisa istiqomah. Pak Bambang tuh seminggu iya, seminggu enggak. Iya. Kalau memungkinkan karena ada kemungkinan perubahan-perubahan, ada baiknya kita buat grup ya, grup WhatsApp untuk kelas ini. Kelas ini. Ya kalau kelas ini insya Allah sudah. Nggak apa-apa, saya belum ada. Pakai yang lain aja, Fiber gitu kayak atau apa. Fiber nggak laku. Nggak laku WhatsApp-nya. Line aja, line gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri pengajian pada malam hari ini. Kelas malam hari ini dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next class kapan Pak? Apa? Next class kapan? Oh ada. Di musyawarah tadi di beberapa teman di WhatsApp yang beredar itu sudah ditentukan harganya. 50. Yang teman-teman iya 50. Insya Allah. Pak Bambang, next class kapan nih? Hari Rabu. Hari Rabu yang tafsir. Yang ini tetap hari Senin. Oh jadi seminggu ada dua kali, ada dua.
Oh bukan, dengan Pak Guntur. Enggak, yang ini nih, yang ini Kalau Senin. kalau Rabu mah kita tafsir ini kan tafsir apa? Acakan. Acak-acakan. ini Tematis. sekali Masih sekali. 2 jam. Ini 1,5 jam sampai 2 ya. 1,5 sampai 2 jam. Iya. Udah malam ya. Insya Allah. Ini kalau kurang cepat, nanti frekuensinya yang kita. Maksudnya waktunya jangan sampai terlalu Ini kan nggak lama kan? Kelamaan. iya. Ini berapa jam? Belum 2 jam kan? Berapa bang? No, 1,5 sampai 2. Berapa bang? Ini bisa diisi berapa kali? Terserah bebas ini. Yang penting istiqomah. Kalau yang Inggris istiqomah itu, jangan don't worry about it. Ya. Satu jam lagi buat tanya jawab, praktis. Kalau tergantung gurunya, kalau saya murid itu tergantung gurunya. Kalau gurunya mau bawa panjang, enggak, soalnya mungkin guru lebih paham ya mana yang perlu diterangkan dengan detail, mana yang tidak. Ini kalau kita lihat materinya 2 jam aja belum selesai. Ya kan, kalau melihat ini, itu kan hanya Al-Baqarah 5 ayat. Satu pertemuannya ini. Oh gitu ya? Iya. Ini baru separuh pertemuan. Memang detail sekali tadi. Makanya ini tidak diperuntukkan sangat detail seperti tadi seperti ini. But anyway, that's interesting. Itu interesting. Maksudnya kalau mau seperti itu apa mau kalau itu barangkali ya seperti itu udah pecah katanya gitu kan, ini katanya ini tapi nggak perlu dijelaskan gitu kan. Apakah kita mau itu atau Ya kalau lebih komprehensif memang sampai rootnya. Sampai rootnya. Cuma kalau rootnya konsekuensinya lebih panjang. Lebih lama. Ya. sama bang? Jangan bayar Kalau sekarang. mau serius itu jangan pakai itu karena ini kelas belajar. Hanya guru yang boleh, dosen boleh minum, di kuliah kan dosen boleh minum. Boleh. Itu di Indonesia Pak. Indonesia di sini duduk belajar yang benar. Setelah belajar silakan mau minum Ya, mau makan Awat kalau tidak mau minum boleh lah. mau berak boleh. Terserah Awat. Kalau orang ngantuk itu yang tidak boleh. Bagaimana biar tidak ngantuk? Boleh Kopi. minum, boleh ditusuk, boleh diselentik. Belajar itu di mana sekolah di SMP SMA boleh nggak bawa minuman? Nggak boleh. Boleh, Pak. Orde lama ini. Itu jangan mau minum. Ini murid orde lama. Ini nggak boleh tuh di Ganti Indonesia kalau mau kita tiap minum. hari. Enggak biar serius kita belajar biar serius. Ini karena ini bukan pengajian nih saja. Beda. Semuanya serius, Pak Awat. Baik pengajian tidak boleh. Semuanya harus serius. Enggak kalau pengajian sudah kebiasaan. No. Makanya saya tidak suka kalau pengajian duduk di sana itu tidak suka. Itu tidak respect gitu. Maksud saya ini bisa dulu nih karena ini kelas jangan ada makan minum kita dulu. Keseriusan itu tidak ditunjukkan dengan makan dan minum. Untuk sesama apa? Itu insya Allah bisa kita atur. Percaya lah untuk keamanan, untuk safety. Kalau Pak Awat ngantuk apa yang dilakukan? Ngantuk ya ke belakang. Di belakangan. Iya betul tapi nggak di sini. Disiplin lah. Jadi karena ini kelas. Jadi Kalau tidak Pak Yahya Pak Guntur lagi nerangkan kitanya minum makan keseriusan itu tidak berarti harus diam diri. enggak. Jadi supaya kita juga paham masa Ustaz lagi ngajar benar-benar kita lagi enak-enak minum. Ustadz itu akan merasa
terhormati kalau muridnya serius. Tapi kalau muridnya ngantuk, jangan bisa. Jangan minum makan ini kalau lagi belajar tuh. Pak Awad, terima kasih Pak. Iya lah, kita harus senang hari Kamis malam nggak ada minum, nggak ada apa. Cuma Ustaznya aja yang minum. Bisa, harus dibiasakan. Tanpa minuman, tanpa makanan. Setelah selesai, itu ada kue baru. Kalau gurunya wajib dikasih minum, karena capek ngomong. Ustaz nggak pernah kesini lagi. Kalau gurunya nggak boleh. Kalau Pak Awad tidak suka minum boleh Pak. Di Rabbul Quran. Saya Pak tidak suka minum, tapi saya ke belakang aja. Nggak saya bawa kemari. Iya. Dia nggak boleh Pak. Ke belakang tanpa pamit dulu itu nggak boleh. Masa tiba-tiba main berdiri aja pergi. Tidak menghormati. Tidak menghormati. Alhamdulillah. Ini Pak Bambang, jadi dicuci boleh 10 kali ya. Dicuci 10 kali. Saya nggak mau nyatet tapi. Masih 50 kali bisa Pak ya. Itu kan 50 kali. Yang kerja coba tadi dicuci paling banyak. Itu tadi ya dengan malam. Kecilnya tadi anak. Nanti dengan bismillah tadi. Lagi tadi. Ini juga oleh Al-Quran yang didengar. Tadi ada Pak Marsono ya? Nanti Pak. Siapa lagi tadi? Pak Iwan, Pak Adi, Ijal, Andi, Awal, Marsono, Cerita, apa lagi? Sebenarnya orangnya coba sebutkan nama mereka lagi. Oh Pak Abdul. Ya sama-sama. Sama lagi ya? Gue siapa jadi? Orangnya siapa jadi? Yang terbagi 20 habis kok materinya. Orangnya siapa aja lagi? Pak Awad, siapa lah muridnya laki-laki itu siapa aja? Siapa? Murid laki-laki siapa aja? Jualan tadi nggak dicatat. Jadi makanya harus dicatat. Ya, Andi sudah. Sudah. Terus Pak John. Sudah. Jijan. Sudah. Pak Wito. Sudah. Sudah. Pak Adi. Sudah. Istiari. Istiari. Satu lagi. Terusnya Dedi. Oh ya Dedi. Dedi siapa? Misbah. Terus apa lagi? Dedi siapa? Dedi Misbah. Dedi Linda. Dedi Linda. Terus? Edward. Sudah. Ijang sudah. Yudi. Oh Yudi. Yudi Ismayadi. Kelas 2 ya itu ya? Apa lagi? Rizal sudah Rizal. Siapa? Rizal. Ijang udah. Ijang. Perempuannya baru 6 saya nulisnya ya. Oh iya Mbak. Mungkin Ori, Nivi, Linda, Nyonya Arif, ya, Erna,
Udah. Apa? Boleh tidak tetap. Saya juga tidak tetap. Ini apa? Belum dimatikan.